Jadi eh, pertama ini teman-teman sekalian, saya juga menerima ada yang menyampaikan ke saya, Pak, ini tulisan saya tolong dipermudah ya, gitu ya. Ya, mempermudah itu gampang, ya. Jadi nggak usah dibahas, langsung dinilai pun bisa. Tapi bukan itu esensinya. Ya, menulis ini kan juga melatih diri supaya ngerti apa yang ditulis. Satu, yang kedua, tulisan ini akan diuji oleh para penguji maupun diuji oleh orang-orang yang di luar yang menguji itu. Sehingga perlu penulis itu ngerti. Dan sampai nanti nulis kok nggak paham. Nah, makanya di dalam itu. Nah, contoh tulisan ini begini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Ini kan judulnya Pemahaman Keberagamaan Murid. Ya, ke, pemahaman keberagamaan murid atau peserta didik SMA Islam Al-Azhar 22 Cikarang berdasarkan latar belakang pendidikan dan keluarga. Tulisan ini sebenarnya sederhana. Ya, kalau judul ini itu sederhana sebenarnya. Peneliti itu seharusnya menemukan, ini kan begini ya. Jadi keberagamaan murid itu pemahamannya seperti apa? Kalau dilihat dari latar belakang pendidikan, kalau SMA itu berarti latar belakang pendidikannya apa? Tingkat SMP. Tingkat SMP itu macam-macam. Ada SMP, ada SMP IT, ada MTS, ada apa? eh, Sekolah persamaan ya, paket B ya, paket B. Ya, itu kan dilihat dari latar belakang pendidikan. Yang kedua dilihat dari latar belakang keluarga. Ya, ini penulis tinggal nanti mengkategorisasi. Kategorisasinya seperti apa ya? Berdasarkan tulisan-tulisan itu misalnya, oh, keluarga itu ada yang bekerja, tidak bekerja. Atau yang misalnya eh, keluarganya ini mendukung untuk belajar agama secara eksplisit, misalnya memberikan apa fasilitas-fasilitas atau mengundang mengundang guru ke rumah atau cenderung tidak mendukung, ya membebaskan gitu. Kan sebenarnya arahnya ke situ. Sehingga temuannya, jadi kira-kira kalau dibuat metrik, nah, matriknya kan nanti larinya cuman begini ya kira-kira arahnya itu ya, matriknya itu. Jadi penelitiannya itu kira-kira matriknya kalau dibuat matrik itu begini. Nah, misalnya ya, ini latar belakang pendidikan tadi. Oh, SMP, nah, SMP IT, ya, MTS, ya, misalnya ngambil tiga ini misalnya. Oke, saya terus keluarga itu gimana? Orang tua, misalnya kategorisasinya, misalnya kedua-duanya, jadi dua-duanya orang tua itu bekerja, ya, kerja, atau salah satu bekerja, ya, dua-duanya tidak bekerja. Misalnya buat kategorinya begini, ya. Nah, nanti kalau pemahaman agamanya itu misalnya, oke, ukurannya apa? Dianggap paham dan tidak paham. Nah, berarti dilihat dari materi SMA-nya itu seperti apa. Nah, ukurannya begitu. Nah, materi ini dia paham apa enggak. Nanti di sini hasilnya bagaimana di sini ya. Ini bagaimana hasilnya. Kalau anaknya model ini seperti apa hasilnya. Kalau begini hasilnya bagaimana.
Kalau di sini ya, kan tinggal ukur itu. Sederhana sebenarnya. Nah, tapi nyatanya enggak, ya. Realitasnya yang muncul di sini enggak begitu. Walaupun outline-nya pernah didiskusikan, ini malah nulisnya antara bab, ya, bab yang barangkali bab itu sudah pernah didiskusikan dengan dosen itu dengan subbab yang disusun sendiri oleh penulis ini beda. Ya, contohnya misalnya ini. Dari dari daftar isi saja misalnya gini. Yang paling kelihatan di bab 3. Begitu menulis bab 3 misalnya, mungkin ini sudah pernah didiskusikan dengan dosen. Membahas kurikulum pendidikan agama Islam tingkat sekolah menengah atas. Tapi bicara tentang sampel, populasi, ya bicara tentang kurikulum ini, yang persis judulnya dengan ini. Ya, jadi hanya menambahkan di sini. Nah, ini membuat subbab tetapi tidak mengacu pada judul bab. Sehingga hasilnya juga rancu, hasilnya nggak jelas. Nah, nanti tiba-tiba bab 4 bicara tentang deskripsi data, uji hipotesa. Ini apa? Nggak ada kaitannya. Nanti bab 5-nya bicara tentang pemahaman keberagamaan peserta didik, di sini kesimpulan dan implikasi. Padahal ini tulisannya sudah banyak sekali sampai hampir 150. Tapi enggak mengarah. Nah, ini tulisan yang salah. Nah, sehingga teman-teman perlu ya lebih teliti ketika ada judul bab seperti ini. Nah, berarti membahas apa di dalam sub-sub bab itu supaya di akhir pembahasan di dalam bab ini nanti ketemu sintesa yang jelas yang mengarah pada bab itu. Ya, judul bab itu. Nah, itu caranya begitu. Nah, ini tulisan yang enggak pas ya. Ini dari sisi outline-nya, dari sisi bagaimana mengungkap ya, mengungkap dan membreakdown apa bab-bab ya, judul-judul bab yang menjadi sub-sub bab. Berikutnya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan ini. Ketika menulis ya itu perlu juga menggunakan pola-pola ya, pola-pola yang perlu dilakukan dan diterapkan oleh para penulis ini, pola-pola yang sebenarnya sederhana. Ya, pola-pola sederhana. Pola-pola sederhana itu seperti taksonomi Bloom lah ya. Taksonomi Bloom itu kan kalau kognitifnya diawali dari pengetahuan. Ya, pengetahuan untuk menghafal. Ya. Jadi taksonomi Bloom yang kognitif tentang pengetahuan yang paling mendasar itu kaitannya dengan menghafal misalnya ya. Ini kan kalau di dalam tulisan bisa diwujudkan dengan cara apa? Menuangkan kembali secara persis tulisan-tulisan orang-orang sebelumnya. Jadi kalau misalnya di bab latar belakang masalah itu, ya tulis saja misalnya tentang apa problem-problem yang muncul. Jadi dari jurnal ini problem ini tulis saja, nulis persis itu, itu kognitif tingkat pertama itu, ya menghafal. Nah, di bab 2 misalnya, ketika mendalami teori itu, tulis saja teori tentang apa yang mau ditulis, atau misalnya menuangkan pendapat-pendapat orang-orang sebelumnya, tulis ya persis seperti tulisan para pendapat itu
kognitif tingkat pertama ya. Nah, setelah menuangkan tulisan-tulisan orang sebelumnya, pendapat-pendapat orang sebelumnya, maka langkah keduanya apa? Memahami. Memahami itu ya kalau dituangkan dalam tulisan, menuliskan kembali pendapat orang lain, nah, tapi dengan bahasa kita sendiri. Ya, kalau tadi pendapat-pendapat orang. Nah, ini tahap kedua nih. Kita pahami apa pendapat orang itu dan kita tuangkan dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu nggak perlu ada yang seperti itu tahap-tahap berikutnya. Tahap yang ketiga, nah ini nanti sudah menganalisis. Menganalisis itu ya apa yang disampaikan orang tadi, pendapat-pendapat orang itu. Nah, itu misalnya begini. Contoh yang paling sederhana. Apa yang disampaikan oleh A ini, nah ini sejalan nggak dengan yang disampaikan oleh B? Atau pendapat B ini memperkuat pendapat A atau enggak? Nah, di mana letak memperkuatnya? Di mana letak kalau dia sejalan, di mana letak sejalannya? Nah, kalau misalnya tidak sejalan, di mana letak ketidaksejalannya? Kira-kira kalau tidak sejalan itu seperti apa? Ya, kalau menguatkan itu di mana yang dikuatkan? Kalau ini berbeda pendapat, di mana letak perbedaannya? Nah, itu cara menulis itu seperti itu. Nah, nanti baru memberikan penilaian-penilaian apa yang dilakukan oleh A ini ya, lebih lebih mengarah kepada apa. Nah, itu kan tahapan-tahapan menulis begitu. Sama seperti ketika di bab 1 di bab latar belakang masalah, ketika membahas tentang problem misalnya ada problem masalah, ada problem tentang apa sesuai dengan judul itu gitu kan. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa problem ini ditulis sesuai dengan pendapat orang yang memang ingin ya telah menuangkan problem itu dalam tulisannya, dalam jurnalnya atau dalam berita-berita itu. Kemudian bisa saja ini kemudian kita eh, apa pahami dari apa yang dilakukan itu dengan menuangkan dengan bahasa kita sendiri, dia kemudian dianalisa. Ya, pendapat itu begini, arahnya ke sini, modelnya begini, dia melakukan penekanan di sini, memberikan tapi mengabaikan di sini. Ya, itu sudah mulai melakukan penilaian, ya, menganalisis dan melakukan penilaian. Nah, itu perlu dilatih dan dituangkan ya di dalam tulisan-tulisan teman-teman sekalian. Nah, ini ya, oke sampai sini saya lanjutkan. Itu tadi tentang isi tentang bagaimana menulis, membuat tulisan supaya tulisannya itu eh, tidak monoton ya, tidak menurut pendapat ini, kemudian lagi nanti pendapat ini, nanti ada pendapat semua menurut pendapat ini ya. Jadi nanti kesannya satu halaman itu menurut pendapat siapa? Kesannya nurutan pendapat orang lain, jadi selalu ngikuti. Itu nanti tulisannya kurang maksimal ya. Oke, itu. Berikutnya saya ingin menyampaikan ke teman-teman sekalian, ada hal yang paling sederhana. Ini mungkin dipelajari di tingkat dasar ya. Tapi eh, ternyata itu ya dilakukan juga oleh mahasiswa-mahasiswa S2. Contohnya ketika meletakkan tanda baca misalnya. Nah, ini kan Afifuddin, tanpa spasi langsung judul. Ini salah. Nah, yang benar harusnya ya ada spasinya. Tapi ini ada benernya. Bener apa? Cara menuliskan footnote. Cara menuliskan footnote itu tulis nama penulisnya dulu. Lengkap, tanpa dirubah-rubah susunannya. Ya, kalau misalnya eh, namanya misalnya Fahmi Mubarok, ya tulis lengkap Fahmi Mubarok. Namanya Putri Hidayani, tulis lengkap Putri Hidayani. Tanpa ada perubahan apapun.
Nah, koma atau boleh titik juga. Kalau punya judul buku berarti judul bukunya ditulis lengkap ya, tapi italik miring ya, miring. Nanti setelah itu kalau ada cetakan-cetakan keberapa boleh, kalau ada jilid-jilid berapa, terutama buku-buku yang kemudian berjilid-jilid ya. Contoh misalnya bukunya apa, tafsirnya Prof. Kures itu kan ada berapa jilid tafsir Al-Misbah. Nah, itu kalau misalnya ngambil dari jilid 1 di halaman 25 misalnya, itu beda dengan halaman 35 jilid yang kedua, makanya jilidnya itu harus ditulis. Nah, kemudian spasi kota terbit ini Bandung. Nah, dari kota terbit ke penerbit ini ada tanda baca. Tanda bacanya ini berarti nempel di kata Bandung. CP Pustaka Setia, 2012, halaman. Nah, ini setelah 2012 ngasih komanya jangan spasi. Halaman berapa? Ya, ini sama. Nah, di tulisan ini selain tadi beberapa hal tadi, saya juga masih melihat kesalahan. Kesalahannya di mana? Kesalahannya misalnya eh, yang contoh yang gampang di daftar pustaka ya, daftar pustaka. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau nulis daftar pustaka, kalau nanti kan begini ya, teman-teman kan sudah diperbolehkan untuk kompre ya. Kalau kelas ini ada yang kompre 2 orang apa 3 orang itu kompre. Sudah. Ya, yang lain masih menunggu jadwal ingin kompre. Bukan menunggu jadwal komprenya, bukan. Jadi Bu Ketua ini menunggu jadwal pengen komprenya kapan itu. Jadi masih ya gitu. Segera kalau begini nih bukan apa-apa ya. Saya ingin teman-teman ini segera supaya nanti selesai. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kompre itu tulis cover, outline. Yang disebut outline ini outline tesis ya, outline tesis. Bukan bukan outline proposal, bukan. Ya, outline tesis itu berarti apa? Ya, 5 bab. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa, bab 5-nya apa, 5 bab. Ya, jangan hanya outline tesis yang seperti halaman 15 di buku panduan, bukan itu. Tapi bab 1 tentang apa sama sub-sub babnya, bab 2-nya tentang apa dengan sub-sub babnya, bab 3 dan seterusnya. Ini untuk menggambarkan bahwa penulis ini sudah mulai paham apa yang ingin ditulisnya. Nah, nanti halaman berikutnya tentang daftar pustaka. Daftar pustaka cukup 40. Nggak usah banyak-banyak, 40 sudah cukup. Nggak usah nyari 200. Ya, kecuali nanti kalau udah jadi tesis. Nah, 40 ini jurnal boleh, buku boleh. Cara nulisnya sesuaikan dengan cara nulis yang berlaku di pasca PTIG. Contoh ini contoh salah. Ya, ini yang pertama yang tadi ya. Yang kedua ini penulisnya namanya Ahmad Susanto. Kalau di daftar pustaka nulis nama penulis berbeda dengan di footnote. Di footnote nama penulisnya tetap Lukman Hakim, tetap Lukman Hakim. Ali Adiputra tetap Ali Adiputra. Kalau penulis bukunya ya. Tapi kalau di daftar pustaka, kata yang paling terakhir diletakkan paling depan, koma. Ada komanya. Ahmad Susanto, Susanto, koma. Spasi Ahmad. Ahmad Sunhaji, Sunhaji, koma. Spasi Ahmad. Jangan Sunhaji Ahmad, itu beda lagi. Lukman Hakim dan Hakim Lukman itu berbeda. Ali Adi Putra dengan Putra Ali Adi itu beda orang. Tapi kalau di koma itu karena di yang berlaku di aturan umum internasional itu dianggap nama belakang itu nama marga. Makanya kita kalau naik
apa mau beli tiket pesawat atau apa itu kan suka tulis nama belakang itu nama marga biasanya. Kalau di kita sih enggak. Ini banyak salah-salah. Alfandi Haryanto, Sun Haji Ahmad, Adi Ahmadi Abu ini ganti nama orang semua. Yang di atas Ahmad Susanto benar. Namanya urut, tapi salah ketika ditulis di dalam daftar pustaka. Harusnya Susanto, Ahmad. Ya, nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering kali muncul, sehingga kalau kesalahan ini muncul, itu si penguji biasanya tidak